Shalom, saat ini kita akan membahas mengenai bahasa yang penuh kasih. Mengapa bahasa yang penuh kasih ini penting buat kita bahas saat ini? Karena bahasa yang penuh kasih adalah bahasa yang digunakan di surga nantinya. Wah, berarti kalau kita akan dalam perjalanan menuju surga, artinya ini sangat penting buat kita pelajari, bukan? Dan tahukah kalian, kalau zamannya anak-anak dari bangsa Israel saat mereka masih kecil, orang tua mereka selalu mengajarkan bahasa yang penuh kasih ini kepada anak-anak mereka. Bahasa yang penuh kasih ini mungkin kita kenal dengan bahasa kasih. Bahasa kasih ini bukan seperti bahasa Inggris atau seperti bahasa daerah lainnya yang kadang harus diucapkan baru kita bisa mengerti. Bahasa kasih bukan hanya diucapkan, tapi lewat sentuhan, lewat ekspresi sudah bisa dirasakan dampaknya oleh orang lain. Luar biasa ya. Bahasa yang penuh kasih ini kadang kita bisa rasakan dari apa yang dilakukan oleh orang tua yang memperlakukan anaknya dengan penuh kasih. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan belajar mengenai bahasa yang penuh kasih. Bahasa yang datangnya dari surga. Tolong bantu kami agar di saat kami belajar mengenai bahasa yang penuh kasih ini, kami juga bisa mempraktekannya dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pertanyaannya adalah, kapan pertama kali terbentuknya banyak bahasa? Kapan coba pertama kali terbentuknya banyak bahasa? Kalau di dalam Alkitab dicatat ada sebuah kejadian yang disebut sebagai peristiwa dari Menara Babel. Setelah kejadian air bah, orang-orang mulai membangun satu tempat, satu menara yang sangat tinggi sampai ke langit. Karena mereka takut dan tidak percaya akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan mengirimkan air bah lagi. Mereka gak percaya sama Tuhan. Mereka mulai membangun menara yang tinggi. Mereka sombong saat menaranya udah mulai tinggi banget. Lalu mereka mulai mementingkan diri sendiri. Saat mereka menjadi sombong, lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka. Mulailah muncul berbagai bahasa di atas dunia itu. Lalu orang-orang yang dengan bahasa yang sama mulai terpencar ke daerah-daerah mereka masing-masing dan tinggal di daerah mereka. Sebelum kita memulai mengenai bahasa yang penuh kasih, kita perlu ingat mengenai dari mana asalnya bahasa. Kesombongan membuat orang tidak saling mengerti. Saat mereka menjadi sombong, saat mereka gak lagi percaya sama Tuhan, itu membuat orang tidak saling mengerti. Jadi untuk dapat mengerti bahasa yang penuh kasih, kita harus menjauhkan kesombongan. Karena hati yang sombong gak akan bisa mengerti bahasa yang satu ini. Berikutnya, kenapa apa yang kita katakan itu penting? Apa pentingnya sih bahasa yang penuh kasih ini? Karena kita akan percaya kepada apa yang kita katakan. Kalau contohnya kita katakan kepada diri kita sendiri bahwa saya kayaknya gak bisa nih, saya gak bisa lakukan ini, kayaknya ini terlalu susah. Otak kita akan mempercayai apa yang kita katakan, sehingga benar-benar jadi rasanya susah. Benar-benar kita tidak akan bisa untuk melakukan apa yang sebenarnya kalau kita coba mungkin kita akan bisa. Jadi apa yang kita katakan akan kita percayai. Nah, ini sangat penting nih. Kalau yang kita katakan kepada diri sendiri saja bisa kita percayai, sehingga kita jadi percaya kepada sesuatu yang mungkin sebenarnya gak benar. Begitu juga apa yang kita katakan kepada orang lain. Orang lain juga akan percaya pada apa yang kita katakan. Kalau kita bilang sama orang, kamu tuh kurang pinter deh. Mereka akan secara alam bawah sadar akan percaya bahwa oh iya ternyata saya tuh memang gak pinter nih. Kalau kita mengatakan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, di dalam alam bawah sadar orang tersebut saat mereka mendengar itu mereka akan percaya kepada apa yang kita katakan. Itulah mengapa di dalam kitab Amsal di sana dituliskan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita suka menggemakan atau menyuarakan, mengatakan hal-hal yang baik,
kita juga akan memakan atau mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga sebaliknya, kalau kita membiasakan diri kita berbicara yang tidak baik, kita juga akan menuai buahnya. Banyak orang yang berbicara kasar dan kejam, tapi seharusnya kita tuh gak begitu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa sih kita gak boleh berbicara seperti itu? Kita harus berbicara dengan penuh kasih karunia, dengan kelemah lembutan. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kepada kita kasih karunia. Kita harus berbicara dengan cara yang menyenangkan, berbicara dengan sopan, bahkan ketika orang lain bersikap kasar kepada kita. Wah, ini mulai agak membingungkan nih. Kalau ada orang yang baik kepada kita, ya sudah pastilah kita pasti akan menjawab dengan baik juga. Tapi kadang ada orang yang berbicara dengan kasar, biasanya kita terpancing untuk ikutan jadi marah, jadi kesel dan memperlakukan mereka dengan tidak baik. Tapi inilah yang membedakan pengikut Kristus dengan dunia. Inilah yang membedakan antara orang-orang yang mengikuti Tuhan, menyembah Tuhan, dengan yang mengikuti cara-cara dunia. Bukan hanya dari apa yang dipercayai, tapi juga dari kata-kata, sikap, tindakan, dan perilaku kita. Itulah mengapa di dalam kitab Kolose, di Kolose 4 ayatnya yang ke-6, di sana dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Wah, ini kelihatannya makin sulit nih. Senantiasa tuh artinya terus-menerus. Jangan hambar, di sana dikatakan. Sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada setiap orang. Senantiasa tuh artinya selalu. Jadi di saat kita lagi sedih, kita harus tetap memberi jawab dengan penuh kasih. Gimana caranya? Gimana sih caranya supaya kita bisa terus memberikan kata-kata yang penuh kasih? Kalau contohnya, saya punya sekeranjang jeruk. Lalu ada orang yang saya lihat, wah sedang kelaparan nih, kehausan. Bisa gak saya kasih jeruknya? Bisa. Kenapa? Karena saya punya jeruk. Kalau contohnya, saya gak punya jeruk. Di keranjang saya isinya kosong. Ada orang yang membutuhkan makanan. Lapar sekali. Bisa gak saya berikan dia makan? Gak bisa. Itulah mengapa di dalam kitab Lukas, di sana dikatakan, Lukas 6 ayatnya yang ke-45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Jadi kalau kita punya simpanan kata-kata yang baik, kita akan bisa mengeluarkan yang baik. Sementara kalau kita dibiasakan menyimpan sesuatu yang tidak baik, yang keluar pasti yang tidak baik. Artinya tuh perlu dilatih. Di mana kita bisa melatih untuk mengatakan kata-kata yang baik? Tentu semuanya dimulai di rumah. Di rumah kita bisa melatih untuk berbicara dengan baik. Berbicara yang penuh kasih. Terutama kepada orang tua kita terlebih dahulu. Kalau contohnya, kalau mama kita masakin makanan yang kita suka, pasti kita akan bilang terima kasih, bukan? Tapi kalau contohnya, mama kita membuatkan masakan yang kita gak begitu suka nih. Kita harus latih kan? Gimana cara latihnya? Adalah dengan tetap berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada mama, walaupun makanannya kita gak begitu suka. Bahkan kita harus katakan bahwa makanan ini enak dan harus kita habiskan. Itu adalah cara untuk melatih bahasa yang penuh kasih. Karena bahasa yang penuh kasih ini satu-satunya bahasa yang kita akan pakai di surga. Kalau kita nggak bisa belajar bahasa ini sekarang, di mana kita mau belajar? Kalau kita nggak latih di rumah, kita nggak bisa latih bahasa ini di tempat kursus. Nggak ada tempat kursus yang buka kursus bahasa kasih, nggak ada. Kita harus latih di rumah, harus latih di sekolah, harus latih di lingkungan di mana kita bertumbuh belajar. Nah, di saat kita melatih untuk mengatakan terima kasih, di rumah juga kita bisa melatih untuk mengatakan kata sorry atau maaf. Di saat kita melakukan hal yang gak baik, memecahkan piring atau mungkin kita berantakin mainan atau melakukan sesuatu yang gak seharusnya kita buat, kita harus melatih mengatakan
maaf. Di saat kita mau lewat di depan orang lain, kita harus katakan apa? Permisi. Itu adalah bagian dari bahasa kasih itu. Yang kedua, sekarang ini di eranya COVID, kita harus pakai apa? Masker katanya. Masker ini katanya bisa melindungi kita dari virus. Ya walaupun gak 100%, tapi masker bisa melindungi kita dari cairan-cairan atau mungkin hal debu segala macam yang dapat masuk ke dalam tubuh kita, terutama lewat mulut. Nah, dalam kitab Amsal dituliskan seperti ini. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir atau banyak bicara akan ditimpa kebinasaan. Siapa yang menjaga apa? Menjaga mulutnya. Jadi pastikan setiap kali kita pakai masker kita ingat bahwa kita harus juga bukan hanya menjaga mulut kita nggak masuk virus, tapi juga menjaga kata-kata yang keluar dari mulut kita. Tapi gimana kalau kita diperlakukan dengan tidak baik? Rasanya itu sangat sulit. Kalau ada orang yang baik sama kita, ada guru yang baik sama kita, orang tua melakukan sesuatu yang baik sama kita, pasti kita akan bisa membalas dengan baik. Tapi gimana kalau kita diperlakukan dengan tidak adil? Gimana kalau kita dijahatin sama orang lain? Gimana caranya kita bisa tetap menjawab dengan bahasa yang penuh kasih? Mari kita lihat. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 9 di sana dikatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Wah, ini cukup sulit nih. Jadi gimana maksudnya nih? Jadi maksudnya kalau kita diperlakukan dengan tidak baik, ada orang yang mengatakan hal yang gak baik kepada kita, seharusnya kita ngapain? Membalas dengan apa? Dengan memberkati. Kenapa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu untuk memperoleh berkat. Wah, tunggu, stop dulu. Kita baca baik-baik ya. Jadi dikatakan seperti ini. Sebaliknya kalau kita diperlakukan dengan gak baik kayak gitu, hendaklah kita memberkati. Jadi di saat kita diperlakukan dengan tidak baik, kita justru seharusnya memberkati, mengucapkan berkat kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak baik. Kenapa? Karena untuk itu kita dipanggil. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya, supaya kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa pengikut Tuhan itu berbeda. Yesus begitu saat dia diadili, dia gak membalas. Dia tidak membalas dengan marah. Dia tetap mengatakan kata-kata yang penuh kasih. Berikutnya dikatakan, yaitu untuk memperoleh berkat. Ini menarik nih. Jadi firman Tuhan katakan, di saat kita memberkati orang lain dengan kata-kata kita, bukan cuma orang lain yang mendapatkan berkat, tapi kita juga memperoleh berkat. Wah, ini menarik ya. Jadi di saat kita memberkati orang lain, di saat kita berbicara dengan kata-kata yang penuh kasih, bukan hanya orang lain yang terberkati, tapi juga kita yang diberkati. Sebab berikutnya dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan yang mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau kita mau mencintai hidup, balik lagi tadi ya. Jadi bahasa yang penuh kasih ini bahasa yang digunakan di surga nih. Kalau kita mau mencintai hidup, kita harus menjaga lidah kita, dijaga terhadap yang jahat dan juga kepada kata-kata yang menipu. Saat Yusuf dibuang oleh saudaranya ke sumur, waduh, dia tuh sedih sekali. Dia gak ada pernah bilang, tunggu ya kalian ya, kalau saya sampai keluar dari sini saya akan balas. Gak ada sedikit pun dia marah, kesel kepada saudaranya. Saat dia difitnah, saat Yusuf difitnah dan dibuang ke penjara, gak ada sedikit pun dia katakan kepada istri Potifar, tunggu ya nanti saya akan balas. Gak ada. Kenapa? Karena dia punya bahasa yang penuh kasih. Saat dia keluar dari penjara, lalu dia akhirnya dijadikan orang yang paling berkuasa di Mesir.
Gak ada sedikit pun dia memikirkan untuk balas dendam kepada istri Potifar atau bahkan kepada saudaranya yang datang. Inilah bahasa yang penuh kasih. Di saat Daud, dia diperlakukan dengan tidak baik oleh Saul. Bahkan Daud coba untuk dibunuh. Ada beberapa kali, ada 2 kali kesempatan di mana Daud bisa sebenarnya membalas Saul. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia tetap mengatakan kata-kata yang penuh kasih. Saat Daniel, dia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, lalu dia dijebloskan ke dalam lubang singa oleh teman-temannya yang gak suka sama dia. Daniel tidak sedikit pun menyimpan dendam. Gak sedikit pun dia membalas dengan kata-kata yang tidak baik. Dia tetap mengatakan kata-kata yang penuh kasih. Ketika Yesus ditangkap, lalu dia melihat Petrus akhirnya menggenapi amarannya, di mana Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus lihat itu. Dan Yesus sangat sedih. Tapi saat Yesus sudah bangkit, lalu di saat Yesus bertemu dengan Petrus, gak ada sedikit pun Yesus marah-marah sama Petrus dan katakan, Petrus kamu gimana sih? Kenapa sih kamu menyangkal saya? Gak ada. Justru Yesus bertanya apa? Apakah engkau mengasihi aku? Hari ini pertanyaan buat kita juga. Apakah kita mengasihi Yesus? Kalau jawabannya iya, marilah kita katakan, Tuhan, saya ingin punya deh bahasa yang penuh kasih ini. Bantu saya Tuhan, supaya saya bisa mengatakan bahasa yang penuh kasih. Ini bahasa surga nih. Pastinya kita tuh gak punya, karena kita lahir di dalam kedagingan yang penuh dosa. Kita perlu minta kuasa dari Tuhan untuk menolong kita, agar kita bisa berbicara dengan bahasa yang penuh kasih kepada orang yang baik atau bahkan yang melakukan tidak baik kepada kita. Biarlah ini menjadi doa kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu datang Tuhan. Kami rindu untuk belajar dan mempraktekkan bahasa yang penuh kasih. Ajari kami Tuhan. Bantu kami di dalam rumah, di sekolah, kepada orang tua, kepada teman, kepada guru kami untuk bisa berbicara dengan kata-kata yang penuh kasih. Agar setiap orang yang mendengarnya memperoleh berkat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.